Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pasal yang pertama, yaitu tentang al-adillah al-muttafaq 'alaiha, dalil-dalil yang disepakati ya di dalam Islam. Maka nanti dalam Islam akan kita temukan bahwa dalil-dalil dalam syariat Islam itu terbagi kepada 4 sumber ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Yang kedua As-Sunnah An-Nabawiyah. Yang ketiga adalah Ijma'us Sahabat ataupun Ijma'ul Ulama. Yang keempat adalah Qiyas ya. Apa itu Al-Qur'an? Maka nanti Anda bisa membuka di halaman 25 definisi dari Al-Quran. Kemudian ada nanti halaman selanjutnya tentang definisi As-Sunnah ya. Kemudian dalil itu apa? Dalil itu adalah lughatan al-hadi. Secara bahasa dalil itu adalah al-hadi, penunjuk, orang yang menunjukkan, awil mursida, atau orang-orang yang mengarahkan. Ini namanya dalil ya secara bahasa. Maka ketika Anda mendaki gunung, kalau di Arab sana ditanyakan sama penjaga posnya, kalau Anda mau naik maka ditanya aina dalil, mana dalil? Dalil yang dimaksud di situ adalah guide atau penunjuk jalan. Maka di dalam jalan-jalan raya ada sebuah macam rambu-rambu. Maka dalam bahasa Arab rambu-rambu itu adalah dalilul murur atau rambu-rambu ya, karena penunjuk arah, penunjuk jalan itu namanya dalil. Penunjuk lalu lintas itu namanya dalilul murur. Adapun secara istilah atau secara istilah syariah, apa yang dimaksud dengan dalil? Dalil adalah sesuatu yang menunjukkan kepada pandangan yang benar tentang hukum syar'i, itu disebutnya dalil ya. Pandangan yang benar ala hukmin syar'in amalin ala sabili al-qat'i awid-dhon. Sesuatu yang menunjukkan kepada pandangan yang benar di dalam hukum-hukum syariat yang qat'i maupun yang dhonni. Qat'i itu apa? Qat'i itu tidak bisa diganggu gugat. Misalnya apa? Ya hukum zina haram, hukum riba haram, misalnya, itu namanya qat'i, tidak bisa diganggu gugat. Yang dhonni bagaimana? Kalau yang dhonni itu sesuatu yang dalilnya samar, sesuatu yang tidak pasti. Maksudnya nanti di dhonni ini maka akan ada perbedaan pendapat. Sementara di qat'i semua ulama itu sudah sepakat, tidak ada perdebatan di dalam dalil-dalil yang sifatnya qat'i. Nah, sifatnya dhonni maka nanti akan ada perbedaan. Contohnya apa? Yang qat'i contohnya adalah misalkan riba. Riba itu hukumnya haram. Tetapi yang dhonni maka seperti bank. Bank itu hukumnya apa? Nah, bank ini hukumnya dhonni ya, berbeda dengan riba. Riba jelas haramnya, kalau bank dilihat dulu kan begitu. Termasuk juga nanti semacam hukum-hukum merokok. Nah, rokok hukumnya apa? Ya, kalau dalilnya mungkin akan dalilnya dhonni karena tidak ada dalil yang qat'i, tidak ada dalil yang pasti gitu ya. Maka dalilnya nanti biasanya yang mengharamkan akan menggunakan dalil wala tulku biaidikum ila tahlukah gitu ya. Janganlah kalian menjatuhkan diri dalam kerusakan. Tetapi mungkin bagi yang tidak mengharamkan, memakruhkan, barangkali mungkin tidak menggunakan dalil itu. Kemudian seperti saya sampaikan bahwa aqsamul adil asyariyah, dalil-dalil syar'i dibagi menjadi 4 tadi ya. Ada Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah ta'ala al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi al-badi al-arabiyyah wa ma'anihi al-muta'abbad bi tilawatih ya, al-manqul ilaina naklan mutawatiron gitu ya. Jadi Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk bahasa Arab, yang membacanya dianggap ibadah. Ini berbeda dengan kalamullah yang lain ya. Nah, kita nggak boleh cukup Al-Quran dikatakan apa? Al-Quran kalamullah saja, tidak cukup. Karena apa? Kalamullah nanti akan
beraneka ragam, akan menjadi Al-Quran, akan menjadi Taurat, menjadi Injil, menjadi Zabur, semuanya kalamullah. Maka definisi yang pasti adalah Al-Quran itu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk bahasa Arab yang dinilai ibadah bagi yang membacanya, paling tidak seperti itu. Di dalam, kalau hanya kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu nanti juga masih ada kesamaan dengan hadis qudsi ya. Nanti maka Anda harus tahu apa itu Al-Quran, apa itu hadis qudsi. Nah, ajma'al muslimun ala al-Quran hujjatun syariah. Setiap orang muslim itu sepakat bahwa Al-Quran itu ya hujjah syariah, hujjah syari wa qanunun wajibul ittiba, dan peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh umat Islam. Itu adalah Al-Quran. Lalu Anda lihat dalam halaman 26 dalam kitab Anda apa? Anwa'ul ahkami, macam-macam hukum di dalam Al-Quran ada berapa? Macam-macam hukum dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama apa? Hukum i'tiqadiyah, hukum ketauhidan, hukum i'tiqad, hukum keyakinan. Contohnya apa? Keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Rasul, kepada kitab-kitabnya, kepada malaikat, kepada hari akhir. Itu namanya hukum-hukum i'tiqadiyah yang sifatnya adalah ketauhidan atau ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu tauhid, ilmu tentang kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ahkam akhlakiyah, hukum-hukum tata krama, hukum-hukum sopan santun, hukum akhlak ya. Makanya nanti dalam Islam akan Anda ketemukan hukum akhlak, yaitu hukum-hukum ya, kalau dalam Islam biasanya masuk di ranah-ranah ilmu-ilmu akhlak, ilmu tasawuf, itu semuanya masuk ranah akhlak. Yang ketiga adalah hukum amaliyah, hukum-hukum yang sifatnya harian atau hukum-hukum fikih ya. Maka ada fikih, nanti kadang ketemu wajib, sunnah, mubah, makruh dan sebagainya. Ada juga halal, haram, subhat, itu hukum-hukum fikih ya, nanti masuknya di situ. Maka dalam Al-Quran nanti ada hukum fikihnya, ada hukum akhlaknya, ada hukum etikotnya. Etikot yang urusannya dengan syirik dan tidak syirik misalkan, dan sebagainya ya, berkait. Kemudian akhlak itu sopan dan tidak sopan, pantas dan tidak pantas gitu ya. Kemudian hukum fikih itu adalah sah atau tidak sah, halal atau haram, misalnya wajib atau sunnah atau mubah dan sebagainya. Itu dalam Al-Quran secara global terbagi menjadi 3 hukum di dalam Al-Quran. Selain itu mungkin ada nanti nasihat, ada nanti kisah, ada nanti kemudian janji dan ancaman dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah as-sunnah an-nabawiyah, sumber hukum Islam yang kedua adalah sunnah nabawi, sunnah Rasul. Nah, sunnah itu apa? Sunnah itu kalau secara bahasa adalah at-thoriq mahmudatan kanat au matmumah ya. Sunnah itu dalam segi bahasa adalah jalan, cara yang ditempuh atau tradisi, itu sunnah ya. Maka dalam hadis lain dikatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa dalam Islam membuat tradisi yang baik dan sebagainya, itu contohnya ya. Jadi sunnah itu adalah sebuah tradisi kalau secara bahasa. Nah, dalam halaman 28 Anda bisa lihat di situ, wa sunnah bil istilah, sunnah secara syariat apa? Ma sodaro anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Ini harus Anda garis bawahi di dalam halaman 28 bahwa sunnah adalah ma sodaro anin nabi, segala sesuatu yang keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun ketetapan, itu namanya sunnah Rasul. Ucapannya, perilakunya, dan ketetapannya. Nah, ucapan Rasul disebut juga namanya sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah itu apa? Sunnah qauliyah adalah ahadisu, hadis-hadisnya Rasul yang diucapkan di berbagai kesempatan di dalam beberapa macam keadaan ya. Misalkan Rasul mengatakan sesuatu, misalkan man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi misalnya, maka hadis ini disebut hadis qauli yang sifatnya ucapan karena Rasul mengucapkan. Sementara
hadis-hadis yang fi'li atau hadis-hadis yang perbuatan sifatnya, di bawah itu wasunnah fi'liyah ya af'aluhu, perbuatan-perbuatan Rasul. Rasul nggak mengucapkan, tetapi Rasul melakukan. Lalu siapa yang menyampaikan kepada kita? Tentu yang menyampaikan kepada kita adalah para sahabat Nabi. Sahabat Nabi menceritakan perilaku Nabi. Itu namanya nanti disebut hadis fi'liyah. Nabi nggak ngomong, tetapi Nabi melakukan. Lalu disampaikan kepada kita dari para sahabat bahwa Nabi pernah melakukan begini. Nabi pernah melakukan begini. Ini namanya hadis fi'liyah atau as-sunnah al-fi'liyah. Contohnya apa? Contohnya adalah perilaku sholat Nabi, ibadah-ibadah haji Nabi. Itu semua kebanyakan itu prosesnya adalah fi'li. Rasul tidak banyak menyampaikan kata-kata, tetapi Rasul praktek. Lalu para sahabat itu melihat dan menirukan lalu menyampaikan kepada kita. Nanti banyak potret lah, misalkan Rasulullah SAW sholatnya bagaimana, takbirnya bagaimana, sujudnya bagaimana, itu dilihat dari potret para sahabat yang banyak itu, dan nanti kita mendapatkan banyak sisi ya dari yang dilihat oleh para sahabat. Yang ketiga wasunnah at-takrir, ya sunnah takrir, ketetapan. Apa itu sunnah ketetapan? Anda bisa lihat dalam halaman 28 bagian bawah. Ketetapan Rasul tadi kan kauli ucapan, fi'li perbuatan. Ini takriri. Bagaimana? Kalau kauli yang mengucap Rasul, kalau fi'li yang mengucap sahabat. Lalu kalau takrir ini siapa yang mengucap? Tentu yang mengucapkan tentu bukan Rasul. Kalau Rasul yang mengucap jadinya kauli. Lalu siapa yang mengucap? Tentu orang lain. Siapa orang lain itu? Yaitu sahabat Rasul. Tentang siapa? Tentang Rasul. Kalau tentang Rasul yang diucapkan sahabat berarti fi'li. Tentu bukan itu, tetapi yang diucapkan adalah tentang orang lain, sesama sahabat. Jadi apa? Sahabat mengatakan perilaku sahabat di depan Nabi, lalu Nabi tidak menyalahkan. Itulah disebutnya takriri. Kalau dalam hadis di dalam kitab Anda lihat, hiya ma'aqqarrahun Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma sodara mimba diasabi min aqwalin wa af'ali bisukutihi wa adami ingkari. Rasul mendengar curhatan dari sahabat tentang sahabat yang lain atas perilaku yang dilakukannya yang tidak diajarkan oleh Rasul sebelumnya. Lalu Rasul kemudian tidak melarangnya, tidak menyalahkannya, maka itu disebut hadis takriri. Misalkan seorang sahabat melakukan inovasi, menambah doa-doa di dalam sholat misalnya, lalu kemudian dilaporkan oleh sahabat yang lain, sahabat melakukan begini-begini, lalu kemudian Rasul tidak melarangnya, Rasul tidak menyalahkannya, maka itu disebut menjadi sunnah takririyah. Itu sunnah juga masuknya gitu ya. Perbuatan sahabat di masa Rasul yang tidak disalahkan oleh Rasul, yang tidak diajarkan oleh Rasul, tetapi tidak disalahkan dan didiamkan saja, maka itu masuk menjadi sunnah takririyah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Anda bisa mengerjakan soal-soal nanti yang akan disampaikan, dan soal-soal tidak jauh dengan soal-soal UTS kemarin, mungkin ditambah beberapa materi hingga pada pembahasan kali ini. Terima kasih. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.